Oke guys, kali ini kita bincang sedikit ya mengenai pertanyaan dari teman semua, cara menjawab pertanyaan dari HRD ya, agar supaya nanti kita lulus ya. Pertama, teman-teman kita langsung aja ya biar cepat ya. Pertama, sebenarnya HRD itu nanya pertanyaannya itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu pertanyaan umum ya, sedangkan kedua pertanyaan khusus. Pertanyaan umum itu ya mengenai pertanyaan contoh kayak kamu ngapain pilih perusahaan ini gitu ya, kayak kayak umum-umum aja gitu ya guys ya. Kayak contoh yang saya contohkan pertama, kenapa kamu pilih perusahaan ini, ya jawaban kalian ya karena kalian kalau supaya kayak terlihat HRD-nya senang ya dan bisa meluluskan kalian, kalian harus jawab pertanyaan itu kenapa kalian memilih perusahaan itu dengan jawaban sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Jadi kalau visi misi perusahaannya kayak oh ingin menjadikan lingkungan yang hijau, yang dengan udara yang udara yang segar, ya kalian jawab seperti itu. Cara jawabnya seperti apa? Saya ingin contohnya kayak saya ingin ingin sekali udara di sekitaran sini atau udara sini segar, terus kemudian dengan tanaman-tanaman yang hijau. Nah, di sini di perusahaan ini saya menemukan visi itu dan saya ingin menjadi bagian untuk mewujudkan itu. Nah, seperti itu jawabannya. Kayak kayak kita kayak istilahnya jawabannya kayak kita mengangkat tinggi itu visi misi mereka, kayak kita membangga-banggakan visi misi mereka. Otomatis nanti teman-teman juga nanti kayak wah ini bagus nih, bagus nih. Orang kalau kita puji ya tetap masuk tuh ya. Kemudian kayak pertanyaan umum kayak kamu mau gaji berapa gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu mau gaji berapa, saran saya kalian itu harus cari tahu gaji di perusahaan itu dengan jabatan yang kalian lamar itu berapa. Jadi jangan kalian gajinya 7 juta, terus kalian bilang, oh saya ingin 10 juta. Wah itu nggak bisa, itu udah kalah. Kalian nggak diterima itu pasti. Atau kalian bilang, oh 6 juta aja. Nah, tiba-tiba kalian rugi 1 juta, pasti oh, oke lah dengan 6 juta. Itu kan seperti itu. Jadi kalian pertama harus cari tahu ya. Kemudian kalau sudah tahu, kalian jangan menyebutkan nominal, tapi harus berkata-kata ya dengan kata-kata seperti apa. Saya yakin pasti perusahaan dengan apa yang saya punya, perusahaan pun tidak menutup mata. Saya percaya dengan perusahaan yang sebesar ini pasti sudah memiliki standar gaji yang sesuai. Dan kedepannya dengan apa yang saya berikan ke perusahaan, saya percaya perusahaan tidak menutup mata dan akan memberikan gaji saya sesuai dengan atau selayaknya dengan apa yang saya berikan ke perusahaan. Seperti itu guys. Ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan khusus itu mungkin seperti kayak contoh ya, teman-teman itu masuknya di jabatan safety contoh ya. Nah, itu pertanyaannya ya seputaran safety. Kamu tahu nggak safety ini apa? Safety ini kerjanya gimana? Gitu. Terus sampai masuk ke khususnya, terus kalau di lapangan safety ngapain aja? Nah itu guys, pertanyaan seperti itu, simple aja sebenarnya, teman-teman. Hanya saja bagaimana cara kita menjawab, gitu ya. Kalau di salah satu perusahaan yang saya kerjai sekarang, itu ada dua untuk wawancara HRD-nya. Satu secara umum dan juga khusus. Wawancara kedua khusus secara khusus langsung pada jabatan. Nah, yang perlu kalian jaga adalah pertanyaan-pertanyaan dari HRD ini, gitu. Ya, saya yakin kalian tahulah ya untuk menjawab untuk masalah khusus ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ingin masuk dengan jabatan safety, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya akan beritahukan juga ke kalian kalau kalian mau cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika mau masuk dengan jabatan safety. Tapi secara umum tadi guys, HRD itu bertanya secara umum seperti tadi. Kamu terus ada pertanyaan kayak begini nih. Kamu selama 5 tahun ke depan di perusahaan ini kamu ingin mau ngapain gitu? Mau bikin apa-apa saja. Nah, di sini teman-teman, di sini jangan kalian menjawab bahwa oh saya tahun pertama saya mau bikin rumah,
tahun kedua saya mau menikah. Tapi jawabannya itu harus fokus ke prospek dari perusahaan, gitu. Menjawab itu harus prospeknya ke perusahaan, jangan ke diri kalian, gitu. Ya, termasuk jabatan kalian, ya. Saya percaya bahwa, begini Pak, saya percaya bahwa 1 tahun, 2 tahun kemudian dengan, saya bersama dengan perusahaan, saya percaya bahwa jabatan saya pasti naik. Kenapa? Karena perusahaan pasti menyediakan pelatihan-pelatihan yang membuat, jabatan saya itu atau ilmu-ilmu saya itu bertambah bagus dan pastinya bisa menambah jenjang karir saya. Dan juga yang pastinya selama 1 tahun, 2 tahun ke depan dengan perusahaan menggunakan saya sebagai menggunakan jasa saya sebagai pekerja di sini, saya bisa pastikan atau saya yakin bahwa perusahaan juga akan mendapatkan hal ini. Artinya ketika kalian memuji memuji perusahaan, kalian juga jual, jasa kalian atau skill kalian gitu. Jangan kayak kalian menjawab dengan terlihat seperti, kalian itu kayak kayak gimana ya, jangan diperlihatkan lemahnya kalian. Nah, kemudian ada pertanyaannya seperti ini, "Kelebihan kamu apa?" Gitu, "Kelebihan kamu apa? Terus kekurangan kamu apa?" Nah, ini adalah pertanyaan yang menjebak sebenarnya teman-teman. "Kelebihan kamu apa sih?" Nah, kamu jawabnya harus sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Contoh, safety ya. Nah, di safety itu kan kita dituntut untuk tahu menganalisa, jago menganalisa, ya, jago berbicara, ya, pintar strategi, gitu, strategi pengaturan dan lain sebagainya, manajemen. Nah, itu kalian sebutkan aja, keuntungan saya bisa manajemen waktu, bisa manajemen pengelolaan apa gitu mengenai safety. Kemudian kayak saya orangnya, kelebihan saya orangnya kayak suka menganalisa gitu. Jadi sesuatu yang orang lain belum tahu, ketika saya analisis itu saya dulu mengetahuinya. Nah, kalau kalian jawab seperti itu, mantap teman-teman. Nah, sekarang bagian kekurangannya. Jika ditanyakan, kekuranganmu apa? Kamu jangan jawab, oh saya tidak suka berteman, saya suka marah. Jangan. Jangan kalian jawab dengan berdasarkan kekurangan kalian. Oh saya tidak fasih berbicara, saya tidak berani. Jangan. Saran saya kalian jawab seperti kalau misalkan kalian masuk mendaftar jadi safety, ya. Terus kalian harus jawab seperti ini. Oh Pak, kekurangan saya itu saya tidak kompromi. Saya tidak kompromi dengan orang lain. Maksudnya tidak kompromi itu adalah ketika dia melanggar, ya saya hukum gitu. Saya langsung sanksi berdasarkan peraturan. Nah ini kita bilang kekurangannya, tapi dari mereka bilang wah ini orang ini bagus, mantap ini. Seperti itu, paham ya? Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya berbagi untuk kalian, bagikan untuk kalian. Masih banyak lagi teman-teman. Tapi kalau kalian ingin kursus lebih khusus lagi, silahkan DM saya. Oke, kita berbicara antar kita aja. Ya, setidaknya saya sudah mengajarkan beberapa gambaran-gambaran ketika kalian mau wawancara dengan HRD. Oke, sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Nanti berjumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa bertanya. Oke, mantap.